Pelatih timnas Thailand Isara Sritaro memuji performa timnas Indonesia. Dia mengatakan kalau skuad Garuda Muda sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Padahal Thailand sendiri diunggulkan menjadi juara dengan kiprah impresifnya di fase grup. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Selamat berolahraga dalam sepak bola Piala AFF U23. Ini adalah sedikit kronologi bagaimana Indonesia melaju ke final guys selepas ketidakseimbangan permainan di fasa grup menentang Malaysia dan juga Timor Leste, tetapi akhirnya dengan lolosnya Indonesia ke semifinal dan menentang pula tuan rumah yaitu Thailand, ya, sebuah skuad yang begitu gagah di Asia Tenggara yaitu Thailand telah dijinakkan oleh Indonesia, dan ini yang membuka mata, membuka minda para penggemar sepak bola di Indonesia, di mana mereka sudah tidak memberikan semangat ketika Indonesia kalah kepada Malaysia dan ketika Indonesia menang hanya 1-0 kepada Timor Leste. Tiada yang menjangkakan Indonesia sampai ke tahap final ini dan menentang Vietnam. Dan jika ada rezeki, Indonesia akan juara pada Piala AFF U23 ini. Saya mendoakan semoga Indonesia yang menjadi juaranya guys, karena ini adalah hadiah untuk HUT ke-78 Republik Indonesia, hadiah yang sangat berharga. Yang mana Sukan C lepas juga Indonesia memberikan hadiah yang sangat besar yaitu gol pada Sukan C, dan pada kali ini U23 ini pula. Jadi ayo kita semak dulu guys video ini yang mana kronologi lolosnya Indonesia ke semifinal. Oke, daripada channel Cetak Gol IDN. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita semak sama-sama video ini terlebih dahulu. Tim nasional Indonesia U23 tampil mengejutkan setelah berhasil menumbangkan timnas Thailand. Kemenangan 1-3 atas skuad Gajah Perang sudah cukup mengantarkan skuad Garuda Muda lolos ke final Piala AFF. Skuad Gajah Sintayong Perang berpeluang menyabet trofi pertamanya selama membesut tim nasional Indonesia. Ini trofi pertama Sintayong guys. Kalaupun menang dan ataupun kalah, ini adalah trofi pertama untuk Sintayong. Tetapi apa yang saya ingin katakan di sini bahwa walaupun Sintayong belum ada trofi bersama timnas Indonesia, sama ada timnas senior ataupun timnas U23 ataupun timnas U20, tetapi apa yang penting, Sintayong telah menjadikan sepak bola di Indonesia ini menjadi sepak bola yang sangat berharga, bernilai, dan juga mengembangkan bakat-bakat pemain-pemain muda. Dan Indonesia dikenali kini dalam sepak bola menjadi salah satu pasukan yang sangat hebat di Asia Tenggara pada saat ini, karena baru menjuarai Sukan C dan kini lolos ke final. Jadi kita teruskan semak dulu video ini guys. Padahal sebelumnya mereka cuma dianggap lolos secara beruntung. Cetak Gol coba merangkum kronologi kemenangan gak diduga timnas Indonesia sebagai berikut. Oke, Cetak Gol Indonesia dianggap lolos ke semifinal secara beruntung. Timnas Indonesia menjalani kiprah mereka di Piala AFF dengan hasil yang kurang maksimal. Skuad Garuda Muda berhasil dikalahkan oleh timnas Malaysia dengan skor akhir 1-2. Itu artinya peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal sangatlah kecil. Skuad Garuda Nusantara harus mengalahkan Timor Leste dengan skor sebanyak-banyaknya. Sayangnya skuad Garuda Muda hanya bisa menang dengan skor tipis 1-0. Beruntung timnas Indonesia U23 lolos secara dramatis setelah Vietnam dan Malaysia meraih kemenangan. Skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik. Ramadan Sananta dan kawan-kawan berhak menemani sang rival Malaysia di babak semifinal. Sementara itu Thailand dan Vietnam lolos ke babak semifinal dengan status juara grup. Meski lolos, para penggemar Garuda merasa pesimis dengan kiprah skuad Garuda Muda. Mereka menganggap jika timnas Indonesia U23 hanya lolos ke semifinal dengan keberuntungan. Meski dianggap lolos karena keberuntungan, Sintayong tetap yakin dengan skuadnya. Dia mengatakan jika timnas Indonesia U23 memang layak untuk lolos ke semifinal. Menurut Sintayong, babak semifinal sudah diisi oleh tim-tim terbaik Asia Tenggara. Persiapan yang sangat mepet.
persiapan yang sangat mepet, guys. Rintangan berat timnas Indonesia di fase grup disebabkan karena sulitnya Sintayong mengumpulkan pemain-pemain pilihannya. Beberapa klub Indonesia enggan melepas pemainnya ke tim nasional. Salah satunya ada Persija Jakarta yang menolak Rizky Ridho tergabung ke dalam. Sayang ini guys, Rizky Ridho tidak main. Padahal dialah menjadi kapten membawa emas Sukan C baru-baru ini. Tetapi tidak dilepaskannya. Kalau ada Rizky Ridho, lagilah Indonesia mantap di bagian pertahanan nih. Tapi apapun, walaupun Indonesia ini dianggap tim B ataupun tim yang kedua, sebab banyak pemain tiada, guys. Marcelino Ferdinand tiada, Fajar Faturrahman tiada, tetapi masih lagi Indonesia punya Ramadan Sananta, Robi Darwis, dan beberapa pemain yang saya kira hebat juga lah, yang macam pemain daripada Papua tuh yang kasih gol semalam tuh. Siapa nama dia itu? Tidak berapa ingat, guys, sebutannya itu. Itu pun mantap juga. Dia boleh ganti juga dengan pemain dulu dari Papua itu. Siapa? Ada dulu pemain dari Papua nih. Jadi kita teruskan. Kuat Garuda Muda. Padahal pemain kelahiran Surabaya ini menjadi pilar kunci Sintayong di Piala AFF U23. Di Korea Selatan ini memang sudah sering memainkan Rizky Ridho. Thomas Doll selaku pelatih Persija mengaku kesal dan menyampaikan kritikannya untuk PSSI. Menurut Thomas Doll, klub punya hak untuk menolak pemain mereka yang dipanggil timnas kalau berada di luar FIFA Matchday. Dia menilai kalau hal itu bisa menjadi penyebab Persija mengalami penurunan performa. Terlebih lagi, skuad Macan Kemayoran juga punya target juara di Liga 1 musim ini. Selain Persija, PSM Makassar juga enggan melepas Zaki Ashraf. Pemain serba bisa ini dilarang pergi oleh pelatihnya yakni Bernardo Tavares. Gak cuma itu, timnas Indonesia U23 juga punya persiapan yang cukup mepet. Mereka bahkan sempat dipandang sebelah mata oleh kapten timnas Thailand yakni Songchai Tongcham. Hal itu terjadi di SEA Games yang lalu saat Indonesia berhasil mengalahkan Thailand. Kutukan timnas Indonesia atas Vietnam. Mengalahkan Thailand. Kutukan timnas Indonesia ke atas. Meski sempat dibilang lolos beruntung, timnas Indonesia U23 bisa membuktikan kualitasnya di laga semifinal. Skuad asuhan Sintayong menang meyakinkan atas Thailand dengan skor 1-3. Sejak babak pertama, timnas Indonesia menampilkan permainan yang menyerang. Alhasil mereka mampu unggul cepat di menit ke-10 pertandingan lewat sepakan jarak jauh dari Jim Kelly Stroyer. Di menit ke-23, skuad Garuda Muda kembali mencetak 1 gol lewat sundulan dari Muhammad Ferrari. Sayangnya Thailand sempat memperkecil kedudukan lewat Cukit. Gol ini, guys. Ya, kita tinggal. Prapau. Skuad asuhan Sintayong kembali mencetak gol ketiga lewat gol bunuh diri dari Nacha Proksopo. Ini yang gol paling cantik, tapi gol bunuh diri. Tapi semalam kan memang layak juga lah Indonesia ini menjadi menang menentang Thailand ini dan lolos ke final ini. Sebab saya tengok permainan Indonesia semalam cukup cantik, guys. Di babak yang kedua pun kemas. Dia punya pergerakan, hantaran-hantaran bola itu cantik, tepat, akurat, dan juga banyak tekanan kepada pemain-pemain Thailand. Maksudnya apabila pemain Thailand dapat bola, pemain Indonesia cepat untuk membuat pressing, tekanan kepada pemain Thailand. Itu menyebabkan beberapa pemain Thailand juga agak sukar ya untuk bergerak di bagian tengah tuh. Nah, itu yang antara kunci yang penting untuk melemahkan pihak lawan. Dia kena tekanan itu kuat, bagi pressing kuat kepada pemain-pemain lawan. Tetapi ini memerlukan stamina yang kuat. Sebab pemain akan sentiasa berlari dan juga memberi tekanan itu tadi kan kepada pemain lawan, dan akhirnya ini berjaya dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Dan taktik Sintayong amat berguna di saat-saat genting ini sebenarnya, membuat taktik melemahkan lawan dengan cara memberi tekanan yang cukup cepat, cukup laju kepada pihak lawan itu. Kemenangan ini membuat skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke partai final Piala AFF U23. Mereka sudah ditunggu oleh Vietnam yang membabat habis Malaysia dengan skor telak 1-4. Timnas Indonesia U23 sendiri punya kutukan buruk saat berjumpa dengan Vietnam. Mudah-mudahan Vietnam ini kalah oleh Indonesia, membalas dendam Indonesia.
Secara untuk head-to-head, Malaysia Vietnam juga. mendominasi dengan kemenangan 4 laga. Sementara itu, timnas Indonesia U23 hanya bisa meraih 1 kemenangan dari 5 satu kemenangan pertandingan. dari Bahkan 5. skuad Garuda Muda selalu menjadi lumbung gol untuk tim nasional Vietnam. Mereka sempat menang telak 5-0 pada tanggal 15 Juni 2015 yang lalu. Oh, itu lama sudah, 2015. Sekarang ini lain, Sintayong yang 2023. berpeluang sabet trofi pertamanya. Oh, ini trofi pertama Sintayong guys ini. Pelatih timnas Thailand Isara Sritaro memuji performa timnas Indonesia. Dia mengatakan kalau skuad Garuda Muda sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Padahal Thailand sendiri diunggulkan menjadi juara dengan kiprah impresifnya di fase grup. Skuad Gajah Perang bahkan belum tercatat mengalami kebobolan satupun gol. Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia langsung memuji anak asuhnya di laga kali ini. Dia mengatakan kalau skuad Garuda Muda sudah bekerja sangat keras. Erick Thohir pun meminta para pemain untuk nggak terlalu jumawa. Pasalnya, skuad Garuda Muda harus menghapus kutukan buruk Indonesia saat berjumpa dengan Vietnam. Sintayong berharap para pemainnya bisa bermain bagus di laga final besok. Ini menjadi kesempatan emas Sintayong menyabet trofi pertamanya selama membesut tim nasional Indonesia. Sejak tahun 2020, Sintayong memang belum pernah mempersembahkan satupun trofi. Bahkan mudah-mudahan trofi pertama ini adalah trofi emas nomor 1 guys untuk Sintayong ya. Mudah-mudahan ya, kita doakan sebab Sintayong banyak berjasa ya kepada sepak bola secara keseluruhan di Indonesia ini. Dia membangun dari bawah 16, U17, 18, 20 sampai ke sini. Semua bakat-bakat muda ini di bawah asuhan Sintayong sebenarnya. Dia yang membawa mereka untuk bermain abroad di luar negeri pun Sintayong yang rekomendasi sebenarnya. Jadi itulah jasa Sintayong paling besar. Cuma dia belum ada dapat medal trofi lagi guys. Tetapi kalau ini dapat medal trofi, mudah-mudahan kita doakan dia mendapat medal yang nomor 1 emas, juara lah maksudnya itu. Dia sempat dituntut mundur oleh koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Alasannya Akmal menilai Sintayong nggak memberikan trofi untuk masyarakat Indonesia. Itulah ulasan kemenangan nggak terduga timnas Indonesia atas Thailand. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin skuad Garuda Muda bisa memenangkan gelar juara Piala? Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin skuad Garuda bisa menghentikan kutukan Vietnam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itu sedikit kronologi bagaimana Indonesia itu bisa lolos sampai ke final ini. Ya, walaupun ada yang mengatakan Indonesia ini hanya keberuntungan, tetapi sebenarnya tidak secara jelasnya. Secara jelasnya di sini Indonesia itu lolos karena mereka juga mempunyai skuad yang terbaik. Sebab walaupun menang 1-0 ke atas Timor Leste dan kalah kepada Malaysia hanya tipis 2-1, itu pun sedikit diganggu oleh wasit ya. Tapi menang tetap menang, kalah tetap kalah. Tapi akhirnya apabila dia masuk ke semifinal, disinilah Indonesia menampilkan dia mempunyai tim yang sebenarnya yang hebat. Dan juga di bawah kendalian Sintayong, Sintayong telah memastikan bahwa taktikal yang digunakan pakai untuk semifinal ini telah berhasil mengalahkan Thailand dengan 3-1 guys. Jadi kalau dilihat daripada segi corak permainan pada malam tadi lawan Thailand, saya ingat Indonesia sangat bagus dari segi passingan, itu tepat dan juga kontrol bola itu bagus. Pemain seperti Robbie Darwish, Ramadan Sananta, pemain dari Papua nih ya, ini cantik main guys. Yang gol pertama itu, gol pertama untuk Indonesia, dia banyak membawa di bagian gelandang tengah itu dia kontrol, dia banyak juga memberi tekanan kepada pemain-pemain gelandang Thailand. Sebab itu pemain-pemain Thailand di midfield itu ya, di tengah itu tidak dapat bergerak secara bebas apabila dikunci awal. Dan apabila Thailand dapat bola, pemain Indonesia cepat guys untuk press, untuk memberi tekanan. Nah, itu saya suka cara permainan sebegitu. Sebab Thailand dia tidak akan dapat membuat pergerakan yang bagus ya apabila ada tekanan itu datang oleh pemain Indonesia. Jadi ini taktikal yang sangat bagus dari segi momentum stamina. Pemain-pemain Indonesia juga lebih baik sebenarnya daripada Thailand. Kerana Thailand walaupun dia bermain secara laju, pemain-pemain Thailand semua main laju-laju ya, tetapi dari segi stamina agak mereka kurang sedikit.
ketimbang dengan Indonesia ini. Indonesia dia punya pemain-pemain semua stamina bagus, turun naik cepat. Itu kebagusannya, dan apabila diserang mereka banyak cepat turun untuk mengcover bagian area kotak penalti itu. Jadi pemain-pemain Thailand sukar untuk membuat percubaan yang tepat dan berbahaya ke gawang Indonesia. Gol Thailand juga itu hanya bola daripada bola atas dan ditanduk, bola mati. Dia tidak dapat menghasilkan cetakan gol melalui permainan. Ini menunjukkan bahwa pertahanan Indonesia kiri, kanan, tengah itu cukup baik. Tidak melepaskan dengan mudah sepakan-sepakan berbahaya kepada gawang Indonesia. Jadi pertahanan Indonesia dapat mengawal secara baik, dan juga momentumnya itu dapat mengekang penyerang-penyerang Thailand. Kita tahu Thailand ada juga mempunyai beberapa pemain yang bagus ya. Saya ingat yang nomor 8 dia masuk di babak penghujung, babak pertama, saya ingat itu pemain bagus Thailand. Tetapi apabila Indonesia juga membuat tekanan awal, maka itu kunci utamanya. Permainan Thailand dia tidak akan dapat membuat percaturan daripada bawah, tengah, dan atas, sebab kekangan-kekangan daripada tekanan diberikan oleh pemain Indonesia. Oke guys, perlawanan dengan Vietnam. Saya ingat Sinteyong akan mengekalkan strategi sedemikian, taktikal sedemikian, yaitu bermain, memberi tekanan yang cepat, dan juga cepat untuk turun ke bawah membantu rakan, dan juga mengambil peluang yang ada untuk cetakan gol. Dia akan melakukan itu ketika final nanti menentang Vietnam. Jadi kita mendoakan supaya Indonesia dapat memberi yang terbaik ya, 110% ketika menentang Vietnam ini, dan mendapatkan medal juara untuk hadiah kepada hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Kita doakan sama-sama guys, sebab sekarang ini Malaysia sudah terkeluar, jadi saya akan menyokong Indonesia untuk menjadi juara sebagai jiran yang paling terdekat dengan Malaysia, dan misi membalas dendam terhadap Vietnam. Prediksi seperti biasa, saya mempunyai prediksi kemenangan Indonesia 2-1 ke atas Vietnam guys. Apapun kalian, bagaimana pula prediksi kalian? Ini cuma prediksi, betul atau tidak itu wallahu alam guys. Jadi sama-sama kita nantikan pada 26 Agustus esok untuk perlawanan final itu. Beri dukungan untuk Indonesia. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Jika kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom video. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.